Teraz, že máte radi Jesus Christ, teraz môžete byť strašne šťastní, môžete žiť ako chcete a všetko bude v poriadku. Ambo di siko Allah memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat Ambo, sebagai satu-satunya jalan kebenaran yang Ambo percaya bisa membawa Ambo kepada surga. Terimalah Tuhan Yesus sekeluarga untuk Ambo. Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Nyanyi lagi ya kan, itu lagu yang kasih dalam Tuhan. Emang pendeta suaranya bagus. Nyanyi bukan soal suara bagus, nyanyi itu soal hati. Hati lagi senang, hati lagi bersyukur, hati lagi mengakui bahwa Tuhan hebat, dahsyat dan luar biasa. Karena itu saya menyanyi. Dosa lo sudah kasih penilaian, wah pendeta suaranya gak bagus. Pendeta ini suka dosa-dosain orang. By the way, selamat datang dalam program Kamu Hebat, dan secara khusus dalam program PXM hari ini, ya kan, it's Monday. Haleluya, thanks God it's Monday. Terima kasih Tuhan, hari ini adalah hari Senin. Itu berarti adalah hari berkat, hari sukacita, hari kita berdiskusi tentang firman Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih buat setiap saudara yang memberi perhatian buat program ini. Bahkan saya dengar ada saudara-saudara yang mendoakan program ini jadi berkat. Haleluya. Lalu saya dengar juga ada saudara-saudara yang selalu menjadikan program ini program kekuatan iman. Seringkali saya ketemu orang di jalan lalu berkata, aduh pendeta, terima kasih buat PHM-nya sederhana tapi memberi masukan-masukan. Sekali lagi saya sangat minta maaf bahwa program ini adalah program diskusi terbuka, di mana saya tidak menjawab secara berat-berat gitu ya kan, secara pandangan-pandangan teologian ini untuk hal-hal seperti itu. Mungkin ada orang-orang lain yang karunianya lebih hebat dari saya, karena mungkin memang mereka teologian. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, I'm evangelist, saya seorang penginjil. Saya memberi jawaban-jawaban sederhana dalam keseharian. Khususnya program PHM ini adalah program yang memang keseharian. Saya lebih memberi jawaban-jawaban yang logis, jawaban-jawaban yang sederhana, jawaban-jawaban yang sehari-hari. Dan tapi saya bertanggung jawab. Untuk setiap jawaban yang saya berikan, saya bertanggung jawab. Yang pertama, saya tahu jawaban itu pasti benar. Dan yang kedua, jawaban itu pasti alkitabiah. Meskipun saya nggak pakai ayat ngomong begini, ayat ngomong begini, ayat ngomong begini. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan, kalau saya pengen program ini diperpanjang jadi ayat-ayat, silakan, mari kita bahas, saudara. Tetapi dari dasar-dasar firman Tuhan, saya menjawabnya. Nah, tapi apakah jawaban saya dapat mendatangkan kepuasan? Tidak. Kalau orang-orang yang dasarnya mau berdebat sama saya, iya kan, pasti nggak akan pernah puas. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memang bukan ahli debat, saudara, karena saya tidak datang ke sini untuk berdebat. Saya datang ke sini hanya untuk memberi arahan, memberi masukan buat setiap saudara yang merindukannya. Buat setiap saudara mau berdebat, silakan berdebat sama pendeta lain. Karena waktu saya bukan waktu untuk berdebat. Waktu saya untuk menolong, waktu saya untuk memberitakan firman, waktu saya untuk memberitahu kepada orang-orang yang ingin tahu. Tetapi buat yang berdebat, mungkin ada karunia-karunia tersendiri, orang-orang yang memang lebih pintar, lebih hebat, dan mungkin lebih mendalami sesuatu. Tetapi buat saya cuman sederhana mengarahkan saudara untuk memahami pengertian yang dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya rindu untuk senantiasa dekat dengan saudara. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah merasa program ini memberkati, share juga kepada teman-teman saudara yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga mendapat berkat istimewa dalam program ini. Lalu kalau saudara merasa program ini juga memberkati saudara, silahkan saudara subscribe, ya kan, dan absolutely free.
dengan sudah subscribe, sudah tidak membayar apa-apa, tapi dengan sudah subscribe berarti kita akan selalu memberitahu kalau ada program-program baru, memberi pemberitahuan kepada saudara, notification sampai saudara selalu update dengan program ini, saudara. Dan saudara juga bisa like, lalu kalau ada loncengnya saudara bisa ting, ya kan, sehingga kita selalu menjadi sahabat-sahabat dekat meskipun hanya di dunia maya ini. Tetapi saya rindu berbagi karena saya rasa berat kalau ada sesuatu yang saya tahu, ada sesuatu yang saudara tidak tahu, lalu kita tidak berbagi bersama. Padahal dengan kita saling mengisi satu sama lainnya, saudara dapat menjadi semakin kuat. Karena saya tidak bisa menjangkau semua orang bagi kerajaan sorga, tetapi ketika saya berbagi dengan saudara, lalu saudara berbagi lagi kepada orang lain, maka lebih banyak orang menerima berita keselamatan, lebih banyak lagi orang tertolong, lebih banyak orang lagi mendapat kekuatan. Banyak teman-teman saudara yang mungkin saya tidak pernah bisa jumpai, banyak teman-teman saudara yang mungkin tidak pernah saya bisa berinteraksi, tetapi dengan saudara mendapat pengetahuan dari program ini lalu saudara bagikan kepada teman-teman saudara, saya berharap kita lebih banyak bisa membawa damai, bisa menjadi berkat, dan bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan. Saya belajar dari seorang yang luar biasa dalam Alkitab yang bernama Maria, yang berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Biarlah setiap kita menyadari bahwa kita pada dasarnya adalah hamba Tuhan. Artinya kita memberi jawab tentang iman kita, kita menjadi berkat, dan kita mengarahkan orang lain pada terang Kristus yang sejati. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah ada pertanyaan yang sudah ingin dibahas dalam program Kamu Hebat, sudah bisa tulis dalam kolom komen, saudara, iya kan? Lalu sudah bisa kasih hashtag PHM, ya kan, artinya please help me, atau dalam bahasa Ibraninya Hosana, ya kan, Hosana artinya please help me. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita sedang mau membahas tentang satu topik yang saya rasa paling seru dalam dunia kekristenan, dan kekristenan banyak diserang soal ini, yaitu bernama Tritunggal, ya kan. Nah, yang pertama dulu kita sepakat dulu, Allah itu Esa. Jelas Alkitab berkata Allah itu Esa, ya kan, jelas, ya kan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa, ya kan. Dalam bahasa Ibrani jelas itu, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ya kan. Dan ini yang menjadi syahadatnya orang-orang Yahudi. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Kita sepakat dulu. Yang kedua, kita sepakat Tritunggal, ya kan, bukan istilah dalam Alkitab, ya kan. Jadi Alkitab tidak pernah tulis Allah Tritunggal, tetapi Tritunggal adalah kesimpulan dari ahli-ahli teologi, dari bapak-bapak gereja waktu membahas tentang pengakuan iman, akhirnya mereka memakai istilah Tritunggal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemudian ini menjadi persoalan karena sebetulnya Tritunggal bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Kalau orang hatinya terbuka, tidak ada yang repot dalam Tritunggal ini. Jadi yang pertama, kita sepakat dulu Allah itu Esa. Yang kedua, kita sepakat bahwa Tritunggal bukan istilah dalam Alkitab, tapi istilah yang kemudian dipakai oleh bapak-bapak gereja untuk meramu pengakuan iman Kristen kita, ya kan? Nah, yang ketiga yang harus kita pahami bahwa Allah dalam tiga keberadaan ini, ya kan, yang disebut oleh banyak orang dengan istilah Tritunggal adalah Allah yang mau menyelamatkan kita. Jadi Tritunggal bukanlah untuk menggambarkan kealahan, tetapi Tritunggal justru untuk menceritakan tentang karya. Jadi Tritunggal adalah bicara tentang karya keselamatan, karena dia itu Esa. Dia itu Esa. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia berdosa. Kalau Allah tetap tinggal di sorga, lalu memaksa manusia dengan amal, ibadah, perbuatan baik dan agama dapat diselamatkan, nol besar. Tidak ada seorang pun sampai ke sorga. Jadi apa yang terjadi? Allah perlu turun menjadi sama dengan manusia. Allah mengutus nabinya, Allah mengutus rasulnya, Allah mengutus orang-orangnya, tetapi manusia menolak, kata Alkitab.
So Allah harus turun sendiri. Kenapa Allah harus turun sendiri? Because this is serious, iya kan? Karena lewat nabinya manusia tetap memberontak, lewat rasulnya manusia tetap memberontak, lewat firmannya manusia tetap melanggar. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah sudah memberi aturan, Allah sudah memberi nabi, Allah sudah memberi rasul, Allah sudah memberi firman, tapi manusia tetap mengeraskan hati, manusia tetap memberontak. Allah perlu turun sendiri. Makanya jelas dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah Allah menjadi sama dengan manusia. Dalam Filipi jelas dikatakan Allah mengosongkan diri. Jadi tolong jangan pakai istilah aneh-aneh, Allah membunuh Yesus lah, lalu Yesus mati 2 kali lah. Ini istilah-istilah yang buat saya istilah-istilah sensasional yang sangat buruk, saudara-saudara, yang malah membingungkan dan malah membuat kekristenan kita diserang. Tolong stop istilah-istilah yang di luar Alkitab, karena di luar Alkitab itu ada istilah-istilah yang banyak membingungkan, termasuk Tritunggal. Ini semua membingungkan. Istilah Alkitab itu cuma jelas, satu, Allah turun menjadi sama dengan manusia, dan yang kedua istilahnya adalah Allah mengosongkan diri, saudara. Jadi dengan ini jelas sekali Allah turun menjadi sama dengan manusia, Allah mengosongkan diri. Apa yang susah? Dalam Yohanes 1 dikatakan firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi sama dengan manusia, iya kan? Jadi jelas Allah adalah tunggal, Allah itu esa. Tetapi Allah yang esa itu mengosongkan diri, dan firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Lalu kita bertanya, kok bisa firman jadi manusia? Itu pertanyaan yang paling bodoh. Kenapa bodoh? Loh, when we call Him God, nothing is impossible for Him. Kalau saya panggil Dia Tuhan, buat Dia tidak perkara yang mustahil. Allah turun menjadi sama dengan manusia. Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang bertanya kenapa Allah bisa jadi manusia, adalah orang yang paling bodoh yang ada di muka bumi. Karena pertanyaan tentang Allah bisa jadi apa saja. Allah bisa jadi Allah apa saja. Allah mau jadi pohon pisang bisa, Allah mau jadi ikan bisa, Allah mau jadi batu bisa, Allah bisa jadi apa saja. Pertanyaan tentang Allah bukan Allah bisa atau tidak. Pertanyaan tentang Allah adalah buat apa? Kenapa Allah perlu turun? Karena amal, ibadah, perbuatan baik, agama tidak bisa menyelamatkan. So, tidak ada jalan lain. Allah harus turun sendiri. Saya ingat waktu banjir kemarin di Jakarta, Presiden turun tangan sendiri. Kenapa Presiden turun tangan sendiri? Karena dia melihat ada penanganan-penanganan yang kurang mantap dari orang-orang yang harusnya menangani. So dia turun sendiri. If something is so important, kalau ada sesuatu yang sangat penting, maka yang paling tinggi akan turun, dan itu normal. Dan dalam hal ini keselamatan adalah sesuatu yang paling penting. Apa artinya kita beragama kalau ujung-ujungnya kita masuk neraka? Apa artinya kita beragama kalau ujung-ujungnya kita binasa? Apa artinya kita beragama kalau ujung-ujungnya kita dilemparkan oleh Tuhan? Jadi Allah perlu menyelamatkan, karena Alkitab bilang begini, bukan kematian orang fasik yang dikendakinya, tapi pertobatannya, tapi keselamatannya. Karena buat Tuhan tujuan akhir manusia adalah keselamatan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya Allah turun sendiri menjadi sama dengan manusia. Tujuannya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tujuannya apa? Keselamatan. Jadi jelaskan, Dia Allah yang esa. Tapi Allah yang esa demi keselamatan manusia, supaya manusia dapat diselamatkan, karena amal, ibadah, perbuatan baik dan agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Dia turun sendiri, ya kan? Kemudian Allah menjadi manusia, firman menjadi sama dengan manusia. Amin. Tetapi karena Allah mengosongkan diri, ketika the mission is accomplished, ketika misinya sudah selesai, Yesus mati, ya kan, curahkan darah. Makanya di Taman Getsemani dia bilang, Bapa kalau boleh cawani lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. If there is no other option, kalau tidak ada jalan lain untuk keselamatan, aku harus mati, aku harus curahkan nyawaku, aku harus mati, dan aku harus dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit. If there is no other option, there is no other way, I'll do it. Aku akan mengerjakan demi keselamatan manusia. When He was on the cross, I am on His mind. Waktu Dia ada di kayu salib, kita manusia, keselamatan manusia, itu yang dalam pikirannya. Dan ketika mission accomplished, ketika misinya selesai, Dia kembali ke surga. Tetapi Dia mengerti betul manusia yang sudah diselamatkan dapat berontak lagi, dapat kacau lagi,
dapat menjauh lagi dari Tuhan. So apa yang terjadi? Dia naik ke sorga, tapi dia bilang apa? Aku naik ke sorga, tapi aku tidak meninggalkan kamu seorang diri. Aku mengirim seorang penolong lain. Ia akan menyertai kamu selama-lama. Rohnya dia berikan kepada kita. Dan itulah Roh Kudus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya gak habis pikir di mana membingungkannya. Kalau kita mempunyai hati yang terbuka, bukan punya hati yang memang ngelawan. Wah, orang Kristen 3, orang Kristen kafir, masa katakan 3. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kan tuduhan-tuduhan bodoh. Itu kan tuduhan-tuduhan yang penuh kebencian. Itu kan tuduhan-tuduhan yang penuh ketidakbenaran, saudara-saudara. Itu kan tuduhan-tuduhan hoax, saudara-saudara. Dan itu kan tuduhan-tuduhan yang akhirnya mengakibatkan perpecahan di antara kita. Iman kita boleh berbeda, tapi coba saya berpikir dengan hati yang tentram, dengan hati yang damai, dengan hati yang memikirkan keselamatan dalam diri saudara. Tanya aja dari saudara sendiri. Amal, ibadah, perbuatan baik dan agama saudara cukup gak untuk menyelamatkan saudara? Saudara punya kepastian surga gak? Maka Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Iya kan? Makanya jelas Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh yang manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Karena keselamatan tidak bisa dengan amal, ibadah, perbuatan baik, bahkan bukan agama. Tidak bisa orang masuk satu agama lalu otomatis selamat. Coba saudara bayangkan, apapun agama orang tersebut, ada banyak orang di agama itu juga yang gak benar juga kan. Berarti agama bukan dasar keselamatan. Berarti dasar keselamatan adalah Kristus. Kenapa Kristus adalah keselamatan? Karena dia disebut juru selamat. Dia kemudian disebut sebagai hakim yang adil, Imam Mahdi yang akan datang kembali untuk mengadili bumi. Jadi jelas, Allah kita itu Esa. Tapi Allah yang Esa ini mengosongkan diri turun menjadi sama dengan manusia, menjadi juru selamat. But when the mission accomplished, waktu misinya selesai dengan mati di kayu salib, curahkan darahnya, mengalahkan maut, hari yang ketiga bangkit, dia naik ke sorga. Untuk apa? Untuk mendoakan kita, menyediakan tempat buat kita. Tetapi dia mengerti bahwa kita dapat lari lagi, kita dapat memberontak lagi. Dia kirim Roh Kudusnya buat kita, Roh Allah sendiri. Lalu kemudian kalau Roh Allah di dunia, berarti di sorga kosong. Kok pikiran kita bodoh-bodoh begitu sih? Sama seperti sebuah lilin. Ketika saya punya lilin, saudara punya lilin yang mati, saudara ambil api dari saya, lilin saudara menyala, api saya habis nggak? Tidak. Di sorga ada Roh Allah. Di hati saya ada Roh Allah. Di hati saudara, kalau saudara buka hati, juga ada Roh Allah. Tetapi roh yang di sorga tetap sama. Apakah rohnya banyak? Tidak. Itulah satu kesatuan. Karena ketika kita sampai kembali ke sorga, Roh Allah ini yang bertahta dan berkuasa, saudara. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, kalau hati kita adalah hati yang mau diselamatkan, kalau hati kita hati yang mau diajar, teachable spirit, roh yang mau dibentuk, roh yang mau diproses, nggak sulit untuk memahami Tritunggal ini. Karena pada dasarnya Tritunggal bukan manusia untuk Allah, tetapi Allah untuk manusia. Apakah saudara mengerti atau tidak mengerti? Saudara harusnya bisa mengerti, karena sangat mudah. Yang pertama, Allah itu Esa. Allah yang Esa ini peduli dengan keselamatan manusia. Karena dia turun, firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Bagaimana mekanismenya? He is God. Saya tidak perlu berpikir mekanisme Allah. Saya cuma tahu when He said so, it means so. Kalau dia berkata demikian, artinya demikian. Kalau aku katakan jadi, maka jadilah. Saya tidak perlu mengerti jalan Tuhan, tapi saya tahu Tuhan pasti yang terbaik, terbenar, dan tersempurna. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. When the mission accomplished, waktu misinya sempurna, dia kembali naik ke surga. Ya kan? Lalu dia berikan Roh Kudusnya. Dan Roh Allah itu yang membimbing kita, yang menguatkan kita, yang memampukan kita, yang mengingatkan kita akan seluruh janji Allah. Berarti ada berapa? Tuhan satu, saudara. Tuhan kita satu. Tapi Allah yang satu itu turun menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan kita, membayar harga dosa kita lunas di atas kayu salib. Karena itu waktu dia mati di kayu salib, inilah kalimatnya, sudah selesai. Semua harga dosa, harga kutuk, harga penderitaan, harga kebinasan kita sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan mau kita bingung soal Tritunggal ini, supaya pada akhirnya kita murtad tinggalkan Tuhan.
Tidak sedikit orang-orang dalam iman Kristen yang karena tidak mengerti dengan betul, tidak berakar dengan betul, tidak alami betul-betul kasih karunia Tuhan, tidak mendapat penjelasan yang tepat, akhirnya murtad, tinggalkan imannya. Karena dia pikir, iman Kristen membingungkan, Allahnya 3. Makanya saudara jangan dengar orang yang ngajar saudara dengan tidak betul, ya kan. Ada orang-orang yang tidak percaya kok ngaku ahli kristologi, ya kan. Ada orang yang gak percaya Yesus, yang gak hidup dalam terang firman Tuhan, yang tidak dibaptis, yang tidak hidup sungguh-sungguh, lalu bilang, saya ahli kristologi, saya udah tinggalkan Yesus. Loh, kalau tinggalkan Yesus ahli kristologi, itu ahli krisistolologi gitu, ya kan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan itu dia krisis, dan dia tolol, saudara-saudara. Karena manusia yang berdosa jelas tidak bisa diselamatkan amal ibadah, perbuatan baik, dan agama. Iya kan? Kalau kita hitung-hitung, nanti di sorga ada timbangan perbuatan baik atau perbuatan jahat, jujurlah, kalau ditimbang mana perbuatan baik sudah lebih baik. Iya kan? Kita bisa diselamatkan hanya karena iman, karena percaya, karena pengorbanan Kristus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita hentikan perdebatan tentang Tritunggal ini, karena pada dasarnya Allah itu Esa. Allah yang Esa rindu menyelamatkan manusia. Karena itu dia mengosongkan diri, menjadi sama dengan manusia, menjadi juru selamat, mati di atas kayu salib, tebus dosa manusia, berkata dan memproklamasikan sudah selesai, lalu kemudian naik ke sorga, menyediakan tempat, lalu memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang membimbing kita, menguatkan kita, mengarahkan kita dalam kasih Tuhan. Dan Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya akan boleh selamatnya. Kenapa kita harus bertahan? Karena setan itu mau menggoncangkan iman kita, mau membingungkan iman kita. Karena pada dasarnya setan mau menyeret kita sampai ke neraka. Bahkan kita dianggap normal, nggak apa-apa. Yang penting kamu kan beragama, berzina, berdosa. Yang penting kamu berbuat baik. Nanti juga ya mudah-mudahan kamu masuk surga. No. Surga bukan mudah-mudahan. Surga harus punya kepastian. Dan kita yang berada di dalam Kristus punya kepastian. Karena Yesus jelas berkata, akulah kebenaran, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti kita yang ada dalam Kristus, kata Alkitab, kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Karena itu 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni dan menyucikan kita. Kenapa dia bisa memberi jaminan? Karena darahnya sudah tertumpah buat kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita hentikan segala polemik tentang Tritunggal ini yang hanya membingungkan banyak orang. Tapi mari kita terima dengan iman bahwa Allah kita adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa itu mau mengosongkan diri, turun menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan saya, untuk mengembalikan saya, untuk menguatkan saya, untuk berada di sorga. Sementara perjalanan ini berat, Roh Kudus diberikan buat saya, Roh Allah ada di dalam saya. Dan untuk itu Alkitab bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Dan ketika saya setia memandang pada anugerahnya, saya tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, saya berjalan terus sesuai dengan firman Tuhan, maka saya tidak akan turun tapi saya naik. Saya tidak jadi ekor, saya jadi kepala. Dan Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. Doa saya, setiap sudah mengakui Allah kita Esa, setiap kita menikmati karya Kristus di atas kayu salib, dan setiap kita dikuatkan oleh tuntunan Roh Kudus, dia tetap Allah yang Esa, yang menguatkan kita, menyempurnakan kita, dan akhirnya membawa kita masuk pada jalan keselamatan, sorga, rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Sukacita buat saya bersama dengan saudara dalam program PHM ini, dan mengingatkan kembali, kamu hebat. Sampai berjumpa program PHM hari Senin yang akan datang. Haleluya.